92. Mencius 371 sebelum Masehi sampai 289 sebelum Masehi. Mencius merupakan filosof Cina paling penting setelah Konfusius. Ajaran-ajarannya, seperti yang diungkapkan dalam Book of Mencius, sangat dijunjung tinggi selama berabad-abad. Dia sering dianggap sebagai maha guru kedua, yang kebijakannya hanya dikalahkan oleh Konfusius, panutan Mencius selama 200 tahun. Mencius dilahirkan pada 371 sebelum Masehi di sebuah kota kecil bernama Zhou, yang kini menjadi bagian provinsi Shantung, Cina. Beliau lahir pada masa pemerintahan terakhir dinasti Zhou, yang dianggap oleh masyarakat Cina sebagai periode kondisi perang, karena secara politis Cina terpecah belah. Mencius, walaupun dia mengikuti tradisi Konfusius dan selalu menjadi pendukung kuat akan teori-teori dan idealisme Konfusius, pada akhirnya dihormati sebagai seorang sarjana dan filosof dengan pemikirannya sendiri. Mencius menghabiskan banyak masa dewasanya berkeliling Cina dan memaparkan ajaran-ajarannya pada berbagai penguasa. Beberapa penguasa mendengar dengan penuh hormat, dan Mencius sempat menjadi petugas di kota Qi untuk beberapa waktu. Tetapi secara garis besar, dia tidak pernah menjabat posisi permanen. Sebagai pembuat keputusan pemerintahan, pada 312 sebelum Masehi, ketika dia menginjak usia 59 tahun, Mencius kembali ke kota kelahirannya, Zhou, dan menetap di sana hingga ajal menjelang. Tahun kematiannya tidak pernah diketahui pasti, tetapi kemungkinan berkisar tahun 289 sebelum Masehi. Mencius memiliki beberapa murid di masa hidupnya, tetapi pengaruhnya terhadap Cina berasal terutama dari Book of Mencius, yang berisi paparan ajaran-ajaran prinsip Mencius. Walaupun buku ini telah mengalami perbaikan oleh murid-muridnya, tidak diragukan lagi bahwa buku ini pada dasarnya merepresentasikan ide-ide Mencius seorang. Nada yang diungkapkan dalam Book of Mencius adalah idealis dan optimis, merefleksikan keyakinan kuat Mencius bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Dalam berbagai sudut pandang, ide-ide politik Mencius sangat menyerupai pemikiran Konfusius. Terutama, Mencius sangat yakin bahwa seorang raja harus memerintah, terutama dengan teladan-teladan moral, bukan dengan kekuatan. Namun Mencius lebih menjadi panutan rakyat ketimbang Konfusius. Pernyataan, surga melihat apa yang dilihat rakyat, surga mendengar apa yang didengar rakyat, merupakan pernyataan Mencius yang paling terkenal. Mencius menekankan bahwa komponen terpenting dari setiap negara adalah rakyat, bukan penguasanya. Adalah tugas pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, terutama para pemimpin harus melayani rakyat dengan ajaran-ajaran moral dan menciptakan kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Dia menganjurkan pemerintah membuat kebijakan tentang perdagangan bebas, pajak ringan, konservasi, sumber-sumber daya alam, penyebaran kesejahteraan yang lebih merata dari yang telah ditetapkan, serta ketentuan pemerintah untuk para lansia dan orang miskin. Mencius yakin kekuasaan seorang raja berasal dari surga, tetapi seorang raja yang tidak menghiraukan kesejahteraan rakyatnya akan kehilangan mandat dari surga dan akan segera dilengsarkan. Karena bagian terakhir kalimat tersebut langsung mengesampingkan bagian pertamanya. Mencius sebenarnya menuntut jauh sebelum John Locke bahwa rakyat berhak menentang para pemimpin yang tidak adil. Pemikiran ini pun diterima secara umum di Cina. Saat ini umum dibicarakan berdasarkan sejarah, jenis kebijakan yang dianjurkan Mencius lebih populer ketimbang subjek yang dianjurkan para pemimpin mereka.
sangat mengejutkan bahwa proposal Mencius justru tidak diadopsi oleh para pemimpin Cina pada masanya sendiri. Seiring berjalannya waktu, pemikiran-pemikiran Mencius meningkatkan kepopulerannya di antara para penganut Konfusianisme dan rakyat Cina. Reputasi Mencius yang sudah besar itu pun menjadi lebih besar di Cina seiring dengan perkembangan Neo-Konfusianisme di abad ke-11 dan 12. Di dunia barat tentu saja Mencius tidak memiliki pengaruh apapun. Hal ini sebagian hanya dikarenakan fakta bahwa dia menulis dalam bahasa Cina Tao Te Ching karya Lao Tzu yang ditulis di Cina kira-kira pada saat yang sama dengan Book of Mencius sering diterjemahkan dalam bahasa-bahasa Eropa hanya karena begitu banyak orang yang merasa ide-ide yang terdapat dalam buku itu sangat menggugah rasa ingin tahu. Tetapi hanya beberapa orang barat mencari Book of Mencius karena keaslian dan ketajamannya. Kedengarannya memang menarik bagi pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para pensiunan dan juga menurunkan pajak. Namun, seorang politisi Amerika yang mengumumkan bahwa dirinya mendukung kedua kebijakan itu, tanpa menjelaskan lebih spesifik, tidak akan dipercaya oleh para penganut liberal dan konservatif. Begitu pula halnya dengan Mencius. Pada satu sisi, dia mengusung penyetaraan kesejahteraan yang lebih pantas, sedangkan di sisi lain dia mendukung perdagangan bebas dan pajak rendah, tanpa benar-benar memaparkan konflik yang kemungkinan muncul di antara kedua kebijakan itu. Mungkin kedengarannya tidak adil bagi Mencius, yang bagaimanapun tidak mencalonkan diri sebagai anggota Kongres. Akan ada penilaian buruk bagi seorang filosof yang memaparkan seperangkat prinsip-prinsip umum yang berharga, walaupun agak tidak konsisten, jika dia tidak menurunkan secara spesifik bagaimana konflik di antara kedua prinsip-prinsip tersebut dapat dipecahkan. Namun dalam jangka panjang, seorang filosof seperti Machiavelli yang lebih jelas mengekspresikan prioritasnya ketimbang Mencius lebih berpengaruh pada pola pikir masyarakat. Tetapi tulisan-tulisan Mencius jelas telah memengaruhi masyarakat Cina, walaupun pengaruhnya dalam paham Konfusian tidak sehebat pengaruh Saint Paul terhadap agama Kristen. Salah satunya karena Mencius tidak memiliki kemampuan daya tarik Paul yang luar biasa. Namun tidak diragukan lagi, Mencius merupakan penulis berpengaruh sangat besar, setidaknya selama 22 abad. Pemikiran-pemikirannya dibahas di seluruh negeri yang notabene menguasai 20% penduduk dunia. Hanya sedikit filosof manapun yang mampu memiliki pengaruh sebesar ini.